yang soleh-soleha. Ketemu lagi dengan Ustazah Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Tetap semangat ya. Bagus. Kali ini kita akan belajar tentang tanah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum melakukan kegiatan. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti yang Ustazah katakan tadi, kita akan belajar tentang tanah. Ada bermacam-macam jenis tanah yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Antara lain, ada tanah humus, ada tanah lumpur, dan ada tanah liat. Tanah adalah bagian paling penting yang ada di bumi ini. Kita dapat melakukan semua aktivitas di atas tanah, termasuk kita juga bisa mendirikan bangunan megah di atasnya. Pernahkah kamu melakukan aktivitas di atas tanah seperti berlari-lari, atau berjalan-jalan, atau bahkan bersepeda? Bagus, itu adalah kegiatan yang menarik. Semakin banyak kalian bergerak, tubuh kalian akan semakin sehat dan tubuh kita akan semakin kuat. Tanah yang akan kita pelajari pertama kali adalah tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sudah lapuk atau yang sudah membusuk. Tanah humus sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Apabila kalian sedang menanam tanaman, maka media yang bisa digunakan adalah tanah humus. Pernahkah kalian melakukan kegiatan menanam tanaman? Bagus. Kegiatan yang bagus, kegiatan yang menarik. Lakukanlah bersama orang tua. Kemudian kita juga bisa melihat binatang apa yang ada di dalam tanah humus. Pernahkah kamu melihat binatang yang ada di dalam tanah? Kira-kira apa ya? Betul, cacing. Cacing adalah binatang ciptaan Allah yang juga bermanfaat bagi tanah, karena cacing membantu pelapukan tanaman, sehingga tanaman yang sudah membusuk itu berubah menjadi tanah humus. Tanah yang kedua adalah tanah lumpur. Nah, kalau tanah lumpur ini kita bisa jumpai dimanapun. Kita bisa melihat tanah lumpur di jalan, kita juga bisa melihat tanah lumpur di sawah. Kalau tanah lumpur di jalan itu akan sangat mengganggu pengguna jalan. Betul sekali, tanah lumpur di jalan dapat mengganggu pengendara ataupun pengguna jalan pada saat mereka lewat. Bisa mogok kendaraan mereka. Betul sekali. Nah, tapi tanah lumpur itu juga sangat menyenangkan. Coba kalian lihat teman-teman kita tuh. Iya, mereka sedang bermain lumpur. Asik sekali. Pernahkah kalian melakukannya? Bagus. Tanah lumpur juga terdapat di sawah. Biasanya dimanfaatkan oleh petani untuk menanam padi. Pernahkah kalian pergi ke sawah? Cobalah pergi ke sawah dan melihat tanah lumpur di sana. Tanah yang ketiga adalah tanah liat. Tanah liat ini bersifat lengket dan mudah dibentuk. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang membuat tembikar atau membuat kuali? Iya, kuali adalah peralatan yang terbuat dari tanah liat. Gak cuma kuali saja loh, pot bunga, kemudian guci juga berasal dari tanah liat. Kira-kira peralatan apa saja yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan tanah?
cangkul, betul sekali. Kemudian sekop, timba, pot bunga, ember, sepatu boot, dan satu lagi sarung tangan. Ya, itulah peralatan yang bisa kalian gunakan ketika kalian sedang bermain tanah. Untuk tugas kali ini, kalian cukup mencari tanah liat. Kemudian bentuklah sesuka kalian. Hasilnya kalian foto dan kirimkan ke WA grup atau ke WA Ustadzah. Buatlah karya terbaikmu. Karena tanah adalah bagian terpenting di bumi ini, maka jagalah tanah yang ada di sekitarmu. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Gunakan wadah yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, karena kita masih berada di masa pandemi, maka patuhilah protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, gunakan masker ketika kita keluar rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan orang baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.